Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu nerimo ing pandung, mantan sudah tidak membutuhkanmu lagi, maka saat itulah hatinya goncang, kangen untuk segera kembali kepadamu. Ya, jadi ikhlas itu satu kata yang banyak dinasehatkan, tetapi diamalkan luar biasa beratnya. Masyarakat kita mengenal konsep ikhlas, pasrah, itu di dalam nasihat nerimo ing pandung, menerima segala keadaan itu dengan ikhlas, ya, tanpa membantah. Pokoknya diterima saja. Sekarang kalau mantan memang sudah tidak mau lagi mengenal kita, sudah menghapus semua nomor-nomor kontak kita, dia juga mengganti nomor-nomor komunikasinya agar tidak bisa kita hubungi. Dia pindah rumah, dia bahkan mungkin tidak menggunakan media sosial lagi agar tidak terhubung dengan kita kembali, ya. Dan kita juga sudah berdoa, tidak pernah berhenti agar mantan bisa kembali, tetapi belum terlihat perubahan pada diri mantan, belum ada kabar berita apapun dari dia. Maka disitulah kita harus belajar mulai memahami apa itu ikhlas, apa itu pasrah, apa itu nerimo ing pandung, ya. Jadi kalau memang yang menjadi jatah kita sekarang harus jauh dari mantan, harus diabaikan oleh mantan, harus menjadi orang yang dilupakan oleh mantan, kita harus belajar menerima itu, ya. Kenapa kita sulit untuk mengikhlaskan mantan? Karena kita merasa kita punya begitu banyak jasa di dalam kehidupan dia. Dia bisa rampung kuliah, kita punya kontribusi besar di situ, ya. Tidak hanya mendoakan, tetapi sampai mencarikan SPP untuk bayar kuliah, ngantar jemput setiap hari, pagi, sore, malam, tengah malam, tidak kenal waktu, ya. Kita merasa sudah berkorban segalanya dan dia tidak pernah berterima kasih. Dan itulah yang membuat pemberian kita tadi tidak memberikan koneksi apapun dengan mantan, karena kita tidak ikhlas. Kita pamrih, ya, karena merasa menanam, kita ingin juga ikut menuai hasilnya. Kok kita yang menanam, kita yang merawat, tetapi orang lain yang memanen? Kan itu selalu yang ada di dalam pikiran dan benak kita. Karena itu belajar mengikhlaskan, ya. Jadi orang mengikhlaskan itu ya seperti orang membuang sesuatu. Ketika dia buang, tidak usah diingat-ingat lagi, ya. Itulah pelajaran ikhlas tadi. Padahal ketika orang mengikhlaskan sesuatu, disitulah energi yang menghubungkan antara
orang yang memberikan dan orang yang menerima itu akan hidup energinya. Ya, kita sering tuh mendengar orang yang mendapatkan pemberian atau bantuan dari orang yang tidak dia kenal. Tiba-tiba di tengah jalan ada orang ngasih bantuan, dan itu terkenang terus. Dia ceritakan kemana-mana kebaikan orang itu, orang yang tidak pernah dia kenal. Kenapa? Karena yang memberikan ini adalah orang yang ikhlas, yang tidak mau dikenal, yang tidak mau diketahui. Karena itu orang yang menerima bantuan tadi justru menjadi teringat dan terkenang terus. Ya, nah, karena itu ya, ketika Anda sudah berada pada puncak kepasrahan, keikhlasan, nerimo tadi, kan butuh bertahap. Ya, maka pada saat Anda berada pada puncak kepasrahan total kepada Allah, serahkan kepada Allah, maka disitulah energi yang menghubungkan Anda dengan mantan yang sekarang ini sudah off. Ya, ketika Anda nerimo ing pandu, menerima apa yang memang menjadi jatah kita pada hari ini, pada saat ini, maka pada saat itulah energi yang dulu menghubungkan kita dengan mantan yang sekarang sudah off itu akan on kembali, akan hidup kembali. Disitulah mantan akan goncang. Ya, jadi di benaknya itu akan muncul tuh seperti potongan-potongan film yang mengingatkan dia betapa cintanya kita kepada dia, betapa berhutang budinya dia kepada kita, dan seterusnya. Tapi harus ikhlas. Ya, jadi ikhlas itu adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ya, dan setelah itu apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima dengan senang hati, dengan bahagia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.